korupsi? Apakah Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan saat ini? Pria Korea lainnya, kemampuan vokal, fakta bahwa hype adalah orang yang membicarakan mereka sungguh lucu. Halo everyone, aku Yusul Kim. Selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun, jika seandainya kalian lagi dalam kondisi yang baik-baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi banyak masalah atau apapun itu, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting. Dan guys, dalam video kali ini kita bakal masuk ke dalam segmen update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Lee Hong Ki yang belum ini kayak menuai reaksi yang dijulitin gitu guys sama netizen. Kenapa dia dijulitin? Nah, hal itu dikarenakan bagaimana responnya atau bagaimana tanggapannya terkait skandal yang menimpa rekan bandnya yaitu Minhwan. Emang Minhwan kenapa nih? Skandalnya apa? Aku yakin udah banyak banget sih teman-teman yang tahu tentang skandalnya Minhwan. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa nonton video ini atau enggak ini ya guys. Di sana kita udah bahas lumayan panjang soal skandalnya Minhwan. But kalau kalian mungkin malas nih ya untuk muter ini lagi, ya udah tak jelasin sedikit saja tentang apa yang terjadi dengan Minhwan. Jadi guys, pada tanggal 25 Oktober yang lalu, Yeolhee yang merupakan mantan istrinya nih itu speak up melalui channel YouTube-nya. Nah, di sana dia menjelaskan tentang keputusannya untuk pisah bersama dengan sang mantan suami. Ternyata dikarenakan sang suami ini mengunjungi tempat hiburan dewasa di saat mereka masih menjalin hubungan pernikahan. Dan Yeolhee pun melampirkan bagaimana buktinya. Buktinya itu menampilkan tentang percakapan antara diduga Minhwan bersama dengan seorang pria dari tempat hiburan dewasa. Dalam percakapan yang udah di-spill oleh sang mantan istri, Minhwan itu kayak merencanakan kedatangannya dan booking tempat. Gak hanya sekali ternyata guys, namun sang mantan suami juga terekam berbicara dengan orang yang sama dalam beberapa hari yang berbeda. Adapun kutipan rekamannya kurang lebih seperti ini, tak bacain ya guys. Aku yang keluar nih dan bersenang-senang sekarang. Ada tempat gak sih yang bisa aku kunjungi? Mereka bilang gak ada cewek di lokasi XXX. Antreannya juga terlalu panjang. Well, kurang lebih seperti itulah bagaimana percakapan di antara mereka. Dan setelah pengungkapan dari sang mantan istri, kini untuk Choi Minhwan menghadapi tuduhan melakukan prostitusi, pelanggaran terhadap undang-undang anti prostitusi Korea Selatan. Diketahui bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan loh guys ke kantor polisi Gangnam Seoul. Sebagai informasi, di Korea Selatan ya, berdasarkan Undang-Undang 21, Undang-Undang anti prostitusi, individu yang menyediakan prostitusi dapat menghadapi hukuman hingga 1 tahun penjara loh dan denda hingga 3 juta Korea won. Dan yorobun, di tengah tuduhan ini, rekan bandnya di FT Island yaitu Lee Hong Ki diduga membahas tuduhan yang dilontarkan kepada Minhwan selama konser bandnya. FYI, FT Island sendiri memang telah menggelar konser di Kaohsiung, Taiwan. Dan media melaporkan bahwa ketiga member akan tampil kok guys sesuai dengan rencana. Meskipun munculnya skandal yang terjadi dengan Minhwan. Nah, setelah singgah di Kaohsiung akhir pekan ini, FT Island dijadwalkan menjadi bintang utama Grand Min Festival 2024 di Seoul pada tanggal 2 November. Diikuti oleh pemerhentian berikutnya dalam tour Pulse mereka di Macau pada tanggal 10 November. Acara langsung lainnya adalah Live on Busan FT Island X Touch yang dijadwalkan pada tanggal 17 November. Namun nih pada tanggal 25 Oktober waktu Korea Selatan, label Choi Minhwan yaitu FNS Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa sang musisi akan menghentikan semua aktivitas medianya tanpa batas waktu sebagai tanggapan atas kontroversi yang sedang berlangsung. Mengingat perkembangan terkini masih belum jelas apakah FT Island juga akan dapat memenuhi jadwal mendatang mereka dengan ketiga member ataupun tidak. Adapun untuk Lee Hong Ki dalam acara tersebut nih, dia itu secara nggak langsung berbicara kepada penggemar mengenai keadaan rekan bandnya yaitu Minhwan. Seorang penggemar yang hadir berbagi di media sosial bahwa Lee Hong Ki berbicara panjang lebar tentang masalah itu dan menekankan bahwa pendapat orang mungkin berbeda mengenai apakah Minhwan harus meninggalkan grup. Namun, mendesak semua orang untuk menunggu sampai semua hasilnya terungkap. Lebih lanjut, ia mengatakan, saya benar-benar merasa kewalahan. Saya nggak tahu sikap akhir apa yang akan mereka ambil mengenai hal ini. Jadi saya hanya akan menceritakan apa yang dia ulangi. Fans juga perlu bernapas. Mohon tunggu sebentar lagi sampai kami mendapatkan hasil. Dan guys, setelah konser selesai, Hong Ki melalui Instagramnya membagikan foto grup dan pesan seperti yang berikut ini. Langsung aja aku bacain ya seperti apa pesannya. Terima kasih banyak. Hari ini aku mendapatkan banyak kekuatan dari sahabatku atau penggemarku. Aku bersyukur kami bisa bertemu langsung dan membicarakan hal-hal yang ingin kami bagikan. Kedepannya aku juga akan bertemu dan juga ngobrol dengan teman-teman baru. Berbicara tatap muka, menyampaikan banyak hal tanpa kesalahpahaman daripada menulis. Terima kasih banyak. Kemudian nih teman-teman, Hong Ki juga merespon seorang netizen yang mengkritik Minhwan yang dituding mengunjungi tempat prostitusi
Di Weverse, netizen itu berkomentar seperti ini guys. Masalahnya itu bukan tentang pengecekan fakta atas pengungkapan tersebut. Ini adalah tentang seorang ayah dari putra dan putri yang terlibat dalam prostitusi. Dan sudah ada lebih dari cukup bukti untuk hal itu. Saya bahkan tidak tahu apalagi yang kita tunggu dikarenakan mereka sudah mulai penyelidikan atas tuduhan prostitusi. Ketahuilah bahwa tidak seorang pun ingin mendukung masa depan seseorang yang sering mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Kalian semua bekerja keras untuk penampilan hari ini, jadi harap beristirahat dengan baik dan pikirkan lagi. Terus kalian tahu nggak gimana Hongki menjawab? Hongki jawabnya kayak gini guys. Bagaimana jika itu bukan prostitusi ataupun tempat prostitusi? Apakah Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan saat ini? Begitulah bagaimana responnya Hongki. Dan menanggapi bagaimana reaksi dari Hongki tadi, tidak sedikit dari netizen yang memberikan reaksi yang julid. Adapun mereka berkomentar seperti ini guys. Yang pertama ada yang komen, pria Korea lainnya, selamat tinggal. Kesetiaan pria sangat menjijikan. Bagaimana kamu bisa melindunginya? Dan bagaimana jika bukan? Lalu dia bisa saja mengatakan bukan. Tolong diam saja. Apakah dia bertemu gadis-gadis saat minum? Iya atau tidak? Kenapa dia tidak pergi ke tempat di mana dia bisa minum di antara para pria saja? Kekecewaan. Sangat menjijikan. Seorang pria yang tergila-gila pada anak laki-laki. Apakah kamu bersamanya? Bagaimana kamu bisa mempercayainya dan melindunginya seperti itu? Hongki. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari netizen. Intinya adalah nggak sedikit tuh dari netizen yang kayak mengkritiknya atas bagaimana tanggapannya. Nah kalau menurut aku secara pribadi ya, mungkin di sini Hongki itu kayak maybe mau bersikap netral atau apa. Yes, I think so. Apalagi ini juga rekannya ya. So dikarenakan hal itu dia memberikan respon seperti itu. But kalau menurut aku secara pribadi nih, alangkah lebih baiknya untuk di masa-masa yang sekarang ini lebih baik untuk diam saja. Bukan berarti ngelarang Hongki, lu jangan speak up ya, lu diam aja. Atau kayak kita ngebungkam dia supaya nggak speak up. Bukan berarti seperti itu. Dia kan tahu ya, ini tuh lagi diselidiki, lagi dalam penyelidikan. Kenapa sih dia tidak menunggu saja sampai hasil penyelidikannya selesai, baru dia speak up? Kalau seperti ini kan dapat kalian lihat, Hongki juga yang diserang. Bukan Minho saja, tapi dia juga banyak dikritik oleh publik. Dan kalian tahu nggak apa impactnya? Sekarang ya, masa lalu dari Hongki digali oleh netizen. Nah kan, di komunitas online Deku, di sini ada netizen yang kayak ngebuat sebuah postingan yang mengatakan anekdot debut Hongki yang tak ada yang tahu. Terus si OP ini mengatakan kayak gini guys, adegan yang dipenuhi oleh beberapa botol bir mengingatkan kita pada retret universitas. Ini adalah latar belakang foto Hongki dari FT Island di saat dia masih bersekolah menengah. Setelah debutnya, Hongki mengakui tentang masa sekolahnya, bahwa dia bukanlah siswa teladan, mengakui bahwa dia hampir dikeluarkan dikarenakan terlibat dalam perkelahian, serta minum dan juga merokok. Ibunya Hongki yang bernama Kong Seung-ok berkata, anak laki-laki cenderung berkelahi di saat mereka masih kecil. Jadi, saya dipanggil ke sekolah dan semua orang mengatakan mereka tidak akan memaafkan anak saya. Namun, Hongki hanya duduk diam tanpa mengakui kesalahannya. Dan akhirnya, saya pun berlutut untuknya. Beliau lantas melanjutkan, setelah pulang sekolah, Hongki berjalan di depan dan aku berjalan di belakangnya. Tetapi ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Kemudian ketika kami berada di dalam bus, dia meminta maaf tetapi tidak sanggup untuk berbalik. Sementara itu Hongki sendiri mengatakan, saat itu melihat ibu saya berlutut, saya bahkan tidak bisa berkata maaf. Saya melakukan banyak hal yang sembrono di sekolah menengah pertama dan atas serta banyak memberontak. Tetapi ibu saya selalu menjadi pendukung saya. Saya rasa saya memperlakukannya dengan paling kasar di saat ia berdiri di samping saya sampai akhir. Saya merasa sangat menyesal saat itu dan saya akan berusaha keras untuk menebus kesalahan saya di masa lampau. Terima kasih. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana anekdot yang dibagikan oleh sang OP. Dan melihat bagaimana postingan ini, beberapa komentar dari netizen seperti ini. Kita baca beberapa komentar aja ya guys. Sekarang aku mengerti kesetiaannya. Orang-orang menyukainya hanya karena dia memiliki beberapa komentar yang menyegarkan di sana-sini. Tetapi begitu Anda mengetahui masa lalunya, Anda akan mengerti bahwa dia hanyalah seorang... Dia sangat populer dikarenakan anekdot itu saat mereka debut. Aku pikir dia tidak begitu populer, jadi banyak orang tidak mengenalnya. Aku rasa orang tidak dapat berubah deh semudah itu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen usai mendengar anekdot tentang Hongki. Dan gimana pendapat kalian akan topik yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Lanjut ke topik yang berikutnya, kita bakal bahas tentang IG story karyawan SM yang disebut kayak marah-marah nih guys, dikarenakan bagaimana dokumen dari Hype Label yang menyebutkan tentang SMNGG. Well, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pada tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Nasional Korea Selatan melakukan audit nih guys terhadap Hype Label dan mengungkapkan sebuah dokumen internal di mana di dalamnya tersusun banyak rencana atau marketing dan komentar-komentar opini yang disebut hasil pengumpulan dari reaksi online yang dikumpulkan oleh staf Hype.
menyangkut banyak nama idol ataupun grup agensi lain, bahkan idola dari label Hype itu sendiri. Dikatakan nih guys bahwa jumlah dokumen di mana tim ataupun staff Hype yang seperti kayak menjelek-jelekan idol tertentu dan juga strategi marketing viral untuk menaikkan status grup di bawah naungan yang masuk ke Majelis Nasional terdapat lebih kurang 18.000 halaman, tetapi hanya ada sekitar 2.000 halaman yang dipublikasikan secara umum. Dan alasan kenapa hanya 2.000 halaman yang dipublikasikan adalah dikarenakan hal-hal yang tertulis dalam dokumen hasil audit dianggap terlalu buruk nih guys, sehingga mungkin saja dapat mempengaruhi reaksi panas dan bahkan mental idol ataupun grup yang namanya terseret sehingga nggak dapat dirilis sepenuhnya. Wow, gokil banget sih, sampai 18.000 halaman. Setebal apa itu? Dan Yorobun, dari dokumen itu terdapat bagian nih yang kayak menyebutkan SMNGG, di mana dikatakan seperti ini guys. Informan tentang girl group baru SM tiba-tiba beredar. Sekitar 8 kandidat dipersempit. Dan yang mengejutkan adalah mereka nggak cantik. Mengingat bagaimana semua orang terkejut dengan penampilan mereka saat debut, membuat saya bertanya-tanya, apakah standar estetika SM telah berubah? Disebutkan juga bahwa untuk girl group SM tertentu, logika defensi fandom adalah bahwa perusahaan tidak membiarkan yang berbakat bersinar, tetapi itu hancur di Coachella yang menyebabkan kritik terhadap kemampuan vokal mereka. Begitu nih teman-teman, bagaimana isi yang ada di dalam dokumen tersebut. Dan pada akhirnya, salah seorang karyawan SM Entertainment menanggapi nih guys, isi dokumen tersebut yang membawa nama SMNGG. Adapun untuk karyawan ini kayak ngunggah bagaimana screenshot dari isi dokumen tersebut, kayak dilingkari gitu guys. Setelah itu beliau kayak nunjukin emosi kayak marah gitu, terus kayak meditasi. Dan melihat bagaimana IG story dari sang karyawan SM, berikutlah bagaimana reaksi dari para netizen Korea. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys, mereka bahkan gak bisa cemburu, jadi yang mereka lakukan hanyalah membenci. Mari kita laporkannya ke Kwangnya 119. Memalukan, aku juga pasti akan marah sih. Apa-apaan ini lucu sekali. Sojang Entertainment. By the way, Sojang itu adalah seorang YouTuber yang cukup kontroversial ya guys. Dia itu kerap kali nih ngebuat berita-berita tentang idol. Kebanyakan sih fitnah gitu guys. Makanya kemarin dituntut oleh banyak idol. Salah satunya adalah Jang Woo-nyong. Itu udah sempat kita bahas juga sih. Mungkin buat yang kepo soal masalahnya Sojang bisa nonton video-video aku ya. Next ke komen yang berikutnya. SM perlu deh nutup mereka. Yuk laporkan ke Kwangnya 119. Kemampuan vokal, fakta bahwa Hype adalah orang yang membicarakan mereka sungguh lucu. Dan Yorobun, gimana pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain untuk Kim Tae-ho yaitu CEO Hype dan juga CEO Blip Lab yang menghadiri audit atas nama Bang Si-hyuk menyatakan nih guys bahwa pendapat dalam dokumen itu bukan pendapat murni Hype atau evaluasi resmi, melainkan pendapat itu dikumpulkan dan disusun dalam pemantauan online yang ditulis oleh netizen. Adapun untuk netizen sendiri disebutkan menolak laporan tersebut nih guys dikarenakan dirinya menilai hal tersebut tidak objektif maupun kredibilitas dan juga bias. Karena seperti yang sudah kalian lihat isinya kan julid banget, banyak banget opini negatifnya. Dan Yorobun, selain itu ya banyak banget loh netizen yang penasaran nih, apakah semua perusahaan K-pop memiliki manajemen khusus untuk membuat laporan semacam itu seperti yang sudah dilakukan oleh Hype? Jika demikian, informasi apa saja ya terkait perusahaan pesaing yang disertakan dalam laporan yang diserahkan kepada atasan? Dan apakah perusahaan lain juga akan ngambil komentar kasar dari artis yang di luar agensi mereka sebagai data? Nah Yorobun, untuk hal ini, salah satu media Korea itu Joy News 24 bertanya kepada beberapa insider yang punya pengalaman lebih dari 15 tahun di industri tersebut. Dan beberapa dari mereka memberikan pernyataan ataupun tanggapan seperti ini, dimulai dari Insider A. Nah untuk Insider A sendiri mengklaim bahwa dirinya belum pernah melihat materi pemantauan online seperti milik Hype sebelumnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, karena sudah lama bekerja di industri entertainment, aku belum pernah melihat materi pemantauan online seperti itu. Untuk memantau secara efektif, tim biasanya akan menganalisis tim ataupun grup lain yang sukses, lalu melaporkan sesuatu seperti berikut adalah alasan mengapa grup ini berhasil. Jadi kami perlu meningkatkannya di area tersebut. Atau mari kita tinjau bagaimana grup ini menanggapi krisis dan mempelajari apa yang harus lebih kita waspadai. Itulah yang bisa disebut sebagai laporan tren industri. Dokumen yang terungkap selama audit pemerintah tampak lebih seperti kumpulan komentar netizen, hanya sesuatu hal yang untuk digosipkan demi mendapatkan tawa murahan. Insider A juga menambahkan nih guys bahwa memantau bisnis pesaing adalah wajar sih, namun sulit untuk mempercayai bahwa dokumen internal adalah sesuatu yang dikirim ke eksekutif tingkat C, seperti yang dilakukan oleh Hype Label. Berikutnya, Insider B. Insider B juga mengklaim bahwa menyusun kritik adalah praktik yang nggak pernah terdengar. Beliau mengatakan seperti ini guys,
Selama diriku bekerja di berbagai perusahaan entertainment, aku nggak pernah mengumpulkan data yang mengkritik artis dari perusahaan lain, meskipun benar bahwa aku ataupun tim kami memeriksa artikel dan juga reaksi komunitas saat artis kami debut, mencatat ekspresi ataupun reaksi negatif dan melaporkan pendapat netizen individu belum pernah terjadi. Selanjutnya, ia menambahkan, Hype bersikeras bahwa materi yang dipublikasikan hanya menunjukkan bagian-bagian yang provokatif yang disatukan. Namun, hal itu nggak menghilangkan fakta bahwa konten tersebut masih disertakan dalam dokumen. Di sebagian besar industri, laporan seperti ini biasanya akan dipotong atau dihilangkan. Jika ada kritik eksplisit terhadap artis lain dalam sebuah laporan, pedoman internal biasanya menyarankan untuk tidak merekam ataupun membagikannya. Selain itu, aku pikir nih, informasi yang dikumpulkan dari komunitas online adalah kumpulan data yang sangat ambigu untuk digunakan sebagai laporan. Sementara itu, untuk Insider C berpendapat nih guys, ia mengatakan, ada kalanya kita membagikan evaluasi verbal terhadap artis dan juga perusahaan mereka yang berbeda setelah menonton konten yang baru dirilis. Namun, ini adalah pertama kalinya loh bagi aku menemukan kasus di mana evaluasi tersebut berisikan reaksi negatif yang telah diubah menjadi sebuah laporan resmi untuk materi bisnis. Ini sangat berbahaya. Kita semua mungkin adalah pesaing dalam industri yang sama, tetapi kita juga merupakan mitra dalam memajukan industri ini. Kita seharusnya tidak membuat dokumen yang meremehkan dan merendahkan sesama artis dan perusahaan K-pop. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari para insider yang sudah lama di industri ini. Jadi gimana nih pendapat kalian usai mendengarkan bagaimana statement mereka? Antar komen ya di kolom komentar. Intinya adalah ketiga dari mereka itu mengatakan bahwa pertama kalinya bagi mereka melihat bagaimana tren laporan industri yang isinya menampilkan reaksi negatif yang menjelek-jelekan idol K-pop pesaing mereka. Begitu. By the way, informasi tadi menutup jumpa kita untuk hari ini ya guys. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulaki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.